Halo guys, welcome back to Korea Remix bersama orang Korea yang medok. Banyak banget bol-bol yang masih DM aku setiap harinya tanya kondisi di Korea itu kayak apa. Jadi aku bikin update lagi. Jujur kalau buat aku sendiri yang nggak pergi kantor, yang cuman YouTubean kerjanya, aku sih nggak merasa ada perubahan yang signifikan. Cuman perbedaannya satu, waktu aku keluar harus selalu menggunakan masker. Ya, masker. Dan sama kayak di Indonesia, ada beberapa kantor yang sudah melakukan work from home, ada juga yang tidak. Dan jujur aku awalnya nggak ada rasa takut sama virus corona. Kayak aku mikir, ya nanti kena paling masuk rumah sakit sembuh. Aku pertamanya mikir kayak gitu. Tapi akhir-akhir ini tuh lumayan banyak video-video orang yang sembuh dari virus corona. Mereka menyatakan gimana sih rasanya terkena virus corona. Katanya itu menyakitkan banget, kayak sakit banget, jadinya aku mulai serem. Nah, meskipun di Korea biaya medis untuk virus corona ini lumayan murah, kayak pasien yang terkena itu tanggungannya cuman 400.000 rupiah, 500 atau 600.000 rupiah. Pokoknya opname itu semua udah termasuk semua, cuma 500.000, 600.000-an. Sedangkan sisanya ditanggung oleh pemerintah karena ini dianggap kayak bencana. Jadi menggunakan pajak untuk kepentingan bersama. Ya, dan seperti yang bol-bol tahu, di Korea kondisinya membaik banget. Jadi kayak yang sembuh tiap harinya lebih banyak daripada yang terinfeksi. Tapi ada beberapa orang yang tidak menaati peraturan ataupun hal-hal yang sudah disuruh sama pemerintah dan membantu virus corona ini menyebar ke seluruh bagian Korea. Nah, kali ini tak bawakan beberapa kasus yang menurutku sangat disayangkan. Ya, jadi langsung kita mulai. Tak lepas, ini aku barusan keluar tadi soalnya. Nah, peraturan-peraturan yang dilanggar sama orang-orang ini tuh peraturan yang kayak apa sih? Jadi kalau di Korea sekarang siapapun ya, termasuk orang Korea sendiri ataupun WNA, ketika masuk Korea 14 hari itu dilarang keluar dari tempat tinggalnya. Jadi misalnya nih aku keluar negeri kemana terus balik, aku 14 hari harus di dalam ruangan ini. Nah, kalau tinggalnya bareng keluarga harus di kamar sendiri, pakai toiletnya kalau bisa terpisah, makan juga harus sendiri, dan nggak boleh keluar rumah. Nah, gimana pemerintah tahu kalau orang itu keluar rumah atau tidak? Masih menggunakan aplikasi di HP, tapi sekarang pemerintah juga berpikir apakah perlu menggunakan kayak gelang tangan gitu untuk mendeteksi lokasi dengan lebih baik. Karena ada beberapa orang yang ninggal HP-nya di rumah terus dia keluyuran. Dan itu bisa mengakibatkan penyebaran yang tidak diperlukan. Jadi kayak gitu. Nah, bagaimana untuk orang-orang yang masuk ke Korea tapi dia nggak punya tempat tinggal sendiri? Apakah mereka bisa nginep di hotel ataupun di tempat-tempat penginapan? Tidak boleh. Karena gimana kalau misalnya orang itu terkena virus corona dan tinggal di situ? Berarti di hotel itu kan bahaya banget toh. Nah, jadi orang-orang yang masuk ke dalam Korea, terus ketika dites di airport, ternyata negatif, nggak ada virus corona, itu diwajibkan tinggal sendiri kayak gitu selama 14 hari. Oke, 14 hari. Sedangkan yang terkena virus corona langsung harus masuk ke pengobatan. Nah, kalau orang-orang asing nih misalnya, atau orang Korea yang nggak punya rumah di Korea, dia mungkin tinggalnya di luar negeri atau gimana. Nah, orang itu harus tinggal di sebuah tempat yang udah disediakan dan perharinya dikenakan biaya sekitar 1,2 juta rupiah. Jadi ini bukan pilihan, harus. Kalau nggak mau ya jangan datang. Itu peraturan pemerintah sendiri. Dan orang Korea lumayan nurut sih sebenarnya. Bahkan ada orang ya, dia punya rumah 2 lantai gitu ya. Ketika anaknya pulang dari luar negeri, nah rumahnya yang lantai 2 itu udah dikosongkan, udah disterilisasi, makanan keperluan selama 2 minggu itu ditaruh di situ. Mereka nggak ketemu selama 2 minggu. Cara mereka berkomunikasi lewat HP, video call. Waktu orang ini mau ke rumah sakit pun dia tidak naik kendaraan umum. Dia jalan ke rumah sakit untuk mencegah adanya penyebaran. Nah, di balik adanya orang-orang seperti ini, ada orang-orang yang tidak mematuhi peraturan ini. Tak kasih beberapa contoh ya. Contoh pertama ini udah tak sebut di video sebelumnya, yaitu seorang anak, dia ini kuliah di Amerika, habis itu liburan balik ke Korea. Nah, kan dia harus tinggal di rumah selama 14 hari ya toh. Nah, dia baru 8 hari atau 9 hari pergi ke Pulau Jeju liburan sama keluarganya. 4 malam 5 hari. Dan ternyata dia positif virus corona. Akhirnya Pulau Jeju, itu kalau misalnya di Indonesia kayak Pulau Bali gitu ya. Pemerintah Pulau Jeju ini akhirnya menuntut orang itu dan meminta denda sekitar 1,2 M. Itu cuma dari pemerintahnya, belum dari perusahaan-perusahaannya atau tempat-tempat yang dirugikan. Soalnya tempat-tempat yang dikunjungi dia kan pasti jadi sepi banget dan harus ditutup untuk sterilisasi. Ya toh. Ya jadi sebenarnya kalau dipikir ya resikonya dia sendiri. Dia udah disuruh tinggal 14 hari, kok nggak mau? Ya toh. Ya bukannya kita seneng ya dia kapok, tapi kan yo untuk kepentingan orang banyak seharusnya orang itu lebih berpikir panjang gitu loh, berpikir dalam.
Nah, berikutnya ada juga orang Taiwan. Aku nggak tahu ini ya, orang ini tujuannya apa. Dia masuk ke Korea, terus dibilangi sama pemerintah Korea. Oke, sekarang kamu nggak terkena virus corona, kamu negatif, tapi kamu harus tinggal 14 hari di tempat ini. Dan tiap harinya ada biaya sekian. Kamu setuju nggak untuk ini? Dia bilang setuju. Akhirnya, dirawat di situ. Setelah 14 hari, orangnya bilang, oh aku nggak mau bayar. Akhirnya dideportase. Aku heran ya, kalau dia ujung-ujungnya bakal dideportase, ngapain dia mau tinggal di situ gitu loh. Aku herannya itu. Kalau dia nggak punya uang, kenapa pertamanya bilang oke? Agak membingungkan. Nah, ketiga, ini sedikit kabar yang menyedihkan. Tapi dengan ini aku berharap polo-polo Indonesia atau teman-teman Indonesia yang tinggal di Korea jadi sadar betapa pentingnya mematuhi peraturan ini. Jadi ada satu orang Indonesia, orangnya ini ternyata pekerja ya, kerja di sini. Nah, ketika masuk dia memang negatif, udah dibilangi untuk tinggal di rumah selama 14 hari kan ya. Orangnya nggak nurut, dia yang sebenarnya tinggal di kota A, pergi ke kota B untuk ketemu orang-orang Indonesia lain ya katanya. Nah, habis gitu, dia ini kena laporan, akhirnya ditangkap dan langsung dipulangkan. Ngerti lah ya, kita bosan pengen ketemu temen. Tapi kan kita semua itu sekarang nahan gitu toh. Keinginan kita untuk main-main itu kan kita tahan semua. Nah, seharusnya orang ini kan lebih memperhatikan dirinya. Dan juga, kalau misalnya orangnya terkena virus dan jalan-jalan gitu, teman-temannya kan ya juga bisa kena ya toh. Jadi kalau di antara polo-polo ada yang kuliah ataupun kerja di sini, dan kalau mau masuk, ikuti perintah itu dengan baik. Nggak bisa dideportase sungguhan. Oke? Dan kalau kayak pekerja, dan kalau kayak mahasiswa atau pekerja kan udah ada tempat tinggal sendiri tuh. Ya tinggal di situ gitu loh. Oke? Keempat, ada juga, ini orang Inggris, dia itu pertama masuk masih nggak apa-apa, terus 8 hari kemudian ternyata dia mulai batuk-batuk, akhirnya dia diperiksa, ternyata dia positif virus corona. Dan kalau dia udah tahu kayak gitu kan dia seharusnya cepet-cepet pulang ke rumah atau ke rumah sakit. Nah ini orang nggak pakai masker malah pergi main golf ke screen golf, yang golf indoor itu loh. Akhirnya ya dideportase. Dan kelima, akhir-akhir ini, baru kemarin kayaknya ada berita, klub gitu ya, kayak tempat dunia malam itu ada yang terkena virus corona dan nyebar katanya. Jadi sekarang pemerintah Seoul meminta semua tempat hiburan malam untuk ditutup. Kita kalau dari dalam ya, jadi kalau penyebaran dari orang dalam ke dalam itu sudah minim banget. Tapi kebanyakan kasus-kasus yang baru ini adalah orang-orang yang datang dari luar negeri, makanya mulai memperketat. Dan jujur sebenarnya Korea itu sebelum ini masih tidak menutup kedatangan orang luar negeri. Kayak Indonesia kan udah nutup kedatangan orang Korea kayak mulai kapan ya? Bulan lalu gitu. Sedangkan orang Indonesia itu sebenarnya masih bisa kalau mau masuk. Tapi baru sekarang ini mau mulai nutup kedatangan orang asing gitu loh. Jadi, dan menurutku ini terjadi karena adanya orang-orang kayak gini yang tidak nurut dengan perintah yang sudah diberikan gitu loh. Dan di Korea sendiri, peraturan untuk orang Koreanya juga diperkeras. Jadi misalnya orang Korea sendiri, dia masuk ke sini, disuruh tinggal di rumah 14 hari, dia nggak mau. Ada orang-orang, oh saya sumpek di rumah, dia pakai masker jalan-jalan atau kemana. Itu pertamanya denda 36 jutaan. Tapi karena itu dianggap terlalu ringan, sekarang mau diganti menjadi hingga penjara 1 tahun atau denda 120 juta rupiah. Jadi menurutku sebenarnya itu sangat masuk akal karena yang dirugikan itu bisa jadi banyak banget, bisa jadi satu kampung, satu kota. Ya, seperti yang kita tahu, pasien ke-31, pasien Shincheonji yang menyebarkan virus ke seluruh kota Daegu. Ya, Rek, jadi itu update tentang Korea. Kayak gitu, Rek, makasih udah nonton video kali ini. Dan please, mari kita dengarkan dan taat kepada peraturan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Oke, Rek, jadi selalu jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan. Jangan coba-coba, karena yang dirugikan itu bukan cuma diri kita, tapi orang banyak. Oke dek, bye. Ayo.